Kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Pemkot Denpasar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan teknis pengelolaan uang keuangan di kelurahan, terutama terkait pengelolaan dana alokasi umum DAU tambahan. Selesai membuka bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, Asisten Administrasi Setda Pemerintah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulya menyampaikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar merupakan upaya menyamakan persepsi, salah satunya pemanfaatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana alokasi umum tambahan atau yang lebih populer disebut dana kelurahan. I Gusti Ngurah Edi Mulya juga mengatakan pada tahun berjalan 2019, kelurahan di Kota Denpasar telah menerima dana alokasi umum tambahan sebagai upaya untuk mempercepat proses pelayanan publik pada level kelurahan. Dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan, Pemkot Denpasar menyambutnya dengan baik dan antusias. Dalam APBD Pemkot Denpasar dalam tahun berjalan 2019, Pemkot Denpasar turut serta melakukan pendampingan sehingga dana kelurahan terwujud secara kumulatif dan proporsinya bervariasi di antara kelurahan. Dalam tahun berjalan 2019, teman-teman kelurahan di wilayah Kota Denpasar menerima DAU tambahan sebagai upaya untuk mempercepat proses pelayanan publik di level kelurahan. Dan dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, pemerintah kota menyambut baik dan mengapresiasi hal ini. Oleh karenanya dalam APBD tahun berjalan 2019, pemerintah kota juga turut serta melakukan pendampingan. Edi Mulya juga berharap melalui dana pagu DAU tambahan tersebut, Pemkot Denpasar kelurahan di Kota Denpasar dapat meningkatkan kualitas layanan publik lebih baik, meningkatkan sarana prasarana kelurahan, dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Edi Mulya menegaskan hal terpenting saat dana kelurahan telah dicairkan adalah pada akhirnya SDM yang ada di kelurahan memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan pengelolaan dan penatausahaan, serta mempertanggungjawabkan agar prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bisa dilaksanakan. Dan tentu yang terpenting bahwa ketika dana kelurahan ini ada, maka pada akhirnya bagaimana teman-teman memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pengelolaan, penatausahaan, dan akhirnya mempertanggungjawabkan supaya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel itu dapat dilewati dengan baik oleh teman-teman kelurahan. Tentu dukungan pihak legislatif dalam ini DPRD Kota Denpasar juga luar biasa sehingga sepakat untuk mengalokasikannya di dalam APBD 2019 berjalan ini. Sekretaris BPKAD Kota Denpasar Niketut Dewi Rati Purnamasari dalam laporannya menyampaikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar mengusung tema pengelolaan dana alokasi umum tambahan yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance berbasis akrual. BIMTEK berlangsung selama 2 hari hingga 11 September dengan narasumber dengan kepakaran berbagai bidang dan diikuti 51 orang peserta yang terdiri atas pejabat penatausahaan keuangan di kecamatan, lurah, pejabat penatausahaan keuangan pembantu di kelurahan, serta bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan. Sasaran kelurahan di Kota Denpasar dalam penuntasan dan pertanggungjawaban dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sufiatna, Bali TV.